Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mengikuti renungan firman Tuhan yang pasti akan memberkati dan menguatkan kita. Karena itu, ikutilah dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah cara Tuhan bekerja terlalu ajaib. Bacaan firman terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dalam merespon perjanjian dan jaminan kemenangan yang Tuhan sampaikan kepada Gideon, maka Gideon pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pertama, melakukan penyaringan terhadap 32.000 orang Israel yang pada awalnya menyatakan siap berperang bersama Gideon melawan pasukan Midian dan sekutunya. Sebagaimana yang kita baca dan ketahui bahwa dalam penyaringan pertama, 22.000 orang Israel tersisihkan karena merasa takut dan gentar. Yang berarti masih tersisa 10.000 orang lagi. Tetapi lagi-lagi Tuhan katakan masih terlalu banyak dan harus disaring kembali dengan menyingkirkan siapa saja yang berlutut dan minum. Tetapi siapa yang meminum dengan cara menjilat dari tangannya seperti anjing, merekalah yang terpilih untuk pergi berperang, yaitu sebanyak 300 orang. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 5-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Maka Gideon membawa orang-orang itu ke sungai. Lalu Tuhan berkata kepada Gideon, orang yang menjilat air seperti anjing, haruslah kau pisahkan dari orang yang berlutut untuk minum. Maka ada 300 orang yang menjilat air dari tangannya, semua yang lain berlutut untuk minum. Kemudian Tuhan berkata kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan membebaskan kamu dan memberikan kemenangan kepadamu atas orang Midian. Suruhlah yang lain pulang. Memperhatikan cara Tuhan dalam memilih orang-orang yang akan pergi berperang. Mengingatkan kita dengan cara Yesus memerintahkan para murid yang sudah gagal menangkap ikan semalaman suntuk untuk berlabuh lebih dalam lagi dan menebarkan jala mereka ke sebelah kanan. Dan ternyata mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Yohanes pasal 21 ayat 3-6. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dari kedua kisah tersebut kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong dan membawa umatnya kepada kemenangan atas berbagai pergumulan kehidupan menurut pola dan caranya sendiri yang tidak jarang bertentangan dengan pola dan cara kerja kita manusia. Kalau menurut kita manusia, harusnya yang minum seperti anjing menjilatlah yang tersisihkan, tetapi justru merekalah yang terpilih. Seharusnya berlayar di waktu malam dan menebarkan jala ke sebelah kirilah yang akan berhasil, seperti kebiasaan para murid lakukan berdasarkan pengalaman mereka. Tetapi justru Yesus menyuruh mereka berlayar di waktu siang dan menebar jala ke sebelah kananlah, yang membuat para murid berhasil menangkap ikan yang sangat banyak. Dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan dan tahun-tahun ke depan yang sangat suram dan gelap, karena bayangan krisis dan resesi ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia, sangatlah wajar dan normal apabila siapapun termasuk kita anak-anak Tuhan menjadi takut dan khawatir.
Tetapi melalui renungan firman Tuhan hari ini, biarlah kita percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Bapa yang sangat baik di dalam Yesus Kristus, terlalu mampu dan terlalu sanggup dengan caranya sendiri yang sangat ajaib untuk menolong dan membawa kita sebagai anak-anak Allah kepada keberhasilan dan kemenangan yang gilang gemilang. Renungkanlah ayat-ayat firman Tuhan berikut ini. Roma pasal yang ke-11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? 2 Petrus 2 ayat 9a dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang yang menuruti kemauannya bila mereka menghadapi cobaan-cobaan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Efesus pasal 3 ayat 20 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Segala kemuliaan bagi Allah, dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.